Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Berita pagi, berita pagi. Selamat Hari Radio ke-79. Semoga RRI tetap menginspirasi dan mengedukasi masyarakat Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Alhamdulillah kedua-duanya kemarin sudah dinyatakan memenuhi persyaratan dan diserahkan proses penelitian administrasinya. Sudah beres. Selamat pagi pendengar Pro 1 dan pemirsa RRI Sumeneb.net. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti berita pagi edisi Rabu 11 September 2024. Saya Siti Aisyah akan menyampaikan buletin berita pagi selengkapnya. Hari ulang tahun HUT Radio ke-79 tahun 2024, RRI diharapkan semakin menjadi inspirasi keindonesiaan. Berikut laporan Imam Mukhlis. Bertepatan dengan tanggal 11 September 2024, Radio Republik Indonesia RRI merayakan hari ulang tahunnya ke-79. Banyak harapan dari berbagai kalangan kepada RRI yang sudah mengudara selama 79 tahun mengawal NKRI. Salah satunya dari Kapolres Sumeneb AKBP Henry Noveri Santoso. Orang nomor 1 di Korps Bayangkara Sumeneb ini mengucapkan selamat Hari Radio ke-79 khususnya untuk RRI Sumeneb. Apalagi saat ini menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah Pilkada. Melalui RRI bisa menjadi media yang menyejukkan suhu politik di Kabupaten Sumeneb khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya KBP Henry Noveri Santoso, SH SKM selaku Kapolres Sumeneb mengucapkan selamat Hari Radio ke-79. Semoga RRI tetap menginspirasi dan mengedukasi masyarakat Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih lanjut, Kapolres Sumeneb mengatakan, semoga di HUT-nya ke-79, RRI semakin solid dan sesuai temanya, RRI semakin menjadi inspirasi keindonesiaan. Senada dengan Kapolres Sumeneb, Kepala Kejaksaan Negeri Sumeneb, Sigit Waseso mengucapkan selamat HUT ke-79 kepada RRI, khususnya RRI Sumeneb. Semoga di HUT-nya yang ke-79, di tahun 2024, RRI menjadi media pencerahan, khususnya untuk menangkal berita-berita hoax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Waseso, Kepala Kejaksaan Negeri Sumeneb, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-79 tahun 2024. Teruslah mengudara, memberikan informasi yang relevan, berdampak, inspirasi untuk mewujudkan Indonesia maju. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sigit Waseso menambahkan, semoga RRI terus berjaya dan semakin solid dalam mengudara mengawal NKRI. Siaran radio harus bertransformasi ke digital untuk mengikuti perkembangan teknologi dan menjaga eksistensinya. Di samping juga tetap mempertahankan siaran analog untuk menjangkau wilayah terpencil dan pedesaan. Purnama Iswantoro melaporkan. Tanggal 11 September setiap tahunnya diperingati Hari Radio Nasional, sekaligus peringatan Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia. Terkait hal itu, PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan Taufikur Rahman mengatakan, radio tetap menjadi salah satu alternatif penyiaran di Indonesia yang dibutuhkan masyarakat. Namun, radio harus bertransformasi menjadi platform multimedia untuk mengikuti perkembangan teknologi dan menjaga eksistensinya. Karena kalau di perkotaan dengan tuntutan masyarakat yang ingin informasinya real, on time pada waktu itu, jadi tuntutan digitalisasi tidak bisa ditawar gitu ya. Karena itu akan menjadi
syarat utama lah untuk yang perkotaan. Tapi suatu saat itu akan menjadi kebutuhan masyarakat lah. Karena suaranya lebih bagus kan gitu ya. Konten-kontennya lebih beragam. Meski demikian, ungkap Taufik, radio analog harus tetap dipertahankan untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan pedesaan. Menurutnya, salah satu alasan radio masih eksis karena berbasis audio. Siaran radio bisa dinikmati masyarakat sambil mengerjakan hal lain seperti saat mengemudikan kendaraan. Purnama Iswantoro melaporkan. Di usianya yang ke-79 tahun, RRI dinilai mempunyai peran penting dalam mitigasi bencana. Alvinwari melaporkan. Radio mempunyai peran penting dalam mitigasi bencana, terutama sebagai sumber informasi dan media komunikasi. Hal itu disampaikan Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Sampang, Muhammad Hasan Jalani. Menjadi salah satu radio paling sigap dalam memberikan informasi serta penanganan bencana, membuat Mamak Sapana Kerapnya bangga kepada RRI. Dia mengatakan RRI dinilai mampu memberikan informasi dan literasi tentang mitigasi bencana kepada masyarakat. Satu, saya sebagai Ketua FPRB Sampang mengucapkan selamat happy birthday RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Tidak ada yang perlu dikembangkan, tapi bagaimana kita menajamkan, mendalami lagi nilai-nilai dari kentongan ini. Saya terima kasih RRI mengembalikan kekuatan-kekuatan budaya luhur bangsa menjadi ikon di era digital seperti sekarang. Untuk itu di momen HUT yang ke-79 ini dirinya berharap RRI semakin eksis dan terus memberikan yang terbaik kepada publik. FPRB juga memberikan apresiasi kepada RRI yang selalu memberikan ruang kepada relawan kebencanaan dalam membagikan ilmu seputar mitigasi bencana. 79 tahun Radio Republik Indonesia. Inspirasi keindonesiaan. Berikut komentar dan harapan masyarakat. Selamat Hari Radio ke-79 untuk RRI, khususnya untuk RRI Sumeneb. Semoga di usianya yang ke-79 di tahun 2024 ini, RRI semakin maju, jaya, dan tetap senantiasa menyajikan berita-berita dan informasi yang informatif serta mengedukasi masyarakat. Selamat HUT ke-79 RRI. Semoga di HUT-nya yang ke-79 ini di tahun 2024 RRI semakin maju dan menjadi jujukan media-media untuk menangkal berita hoaks. Apalagi saat ini menghadapi pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 2024, sehingga melalui RRI bisa menyejukkan suhu politik saat ini. Dan sesuai tema HUT-nya, semoga RRI semakin menjadi inspirasi keindonesiaan. Momen bersejarah Radio Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 11 September menjadi topik komentar Berita Pagi RRI Sumeneb hari ini. Naskah ditulis dan dibacakan Familia. Selamat pagi. Hari ini 11 September merupakan hari bersejarah bagi Lembaga Penyiaran Publik LPP Radio Republik Indonesia. Dilihat dari sejarahnya pada tanggal 11 September 1945, RRI didirikan dan sejak saat itulah diperingati sebagai Hari Radio Nasional. RRI merupakan jaringan radio tertua di Indonesia dan merupakan lembaga penyiaran publik yang penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Selama masa perjuangan kemerdekaan, RRI menjadi sumber informasi yang dapat dipercaya dan menjadi sarana untuk menggalang semangat perjuangan rakyat Indonesia. RRI juga menjadi alat komunikasi yang digunakan untuk menyebarkan berita dan informasi kepada rakyat Indonesia yang saat itu masih buta akan informasi setelah Indonesia merdeka.
Saat ini di usianya yang sudah menginjak angka 79 tahun, LPP RRI berkomitmen untuk memberikan layanan penyiaran yang berkualitas kepada publik. Komitmen tersebut dengan menghadirkan 5 pilar utama yang mendasari operasional dan visi RRI. Bahkan saat ini, seluruh berita siaran radio RRI kini dapat dinikmati dalam bentuk portal maupun aplikasi. Dengan demikian, masyarakat Indonesia dapat membaca dan mengakses berita dengan mudah. LPP RRI terus aktif dalam interaksi di media sosial. Oleh karena itu, RRI berkomitmen untuk menghadirkan konten yang relevan dan menarik melalui platform. Sehingga diharapkan LPP RRI dapat terus memenuhi ekspektasi masyarakat serta memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik. Kemudian, LPP RRI akan memberikan informasi pendidikan dan hiburan yang berkualitas. Pada akhirnya, selamat Hari Radio. Tetaplah maju karena RRI lahir dari media pilihan kemerdekaan. Semoga bisa terus mencerdaskan bangsa melalui siaran radio yang bermanfaat. Sekali di udara, tetap di udara. Daerah Memilih. Daerah Memilih. Program khusus Radio Republik Indonesia selama tahapan periode pemilihan Pilkada Daerah 2024 yang mencerdaskan, disajikan secara berimbang, independen, netral dan imparsial. Daerah Memilih. Simak pada semua program siaran radio dan kanal platform digital RRI. RRI, kanal pemilih cerdas. Pendengar Pro 1 dan pemirsa RRI Sumeneb.net, Anda masih bersama Berita Pagi berjejaring RRI Sumeneb dan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumeneb.net. Kami beralih ke informasi seputar Pilkada. Setelah proses penelitian terhadap berkas persyaratan administrasi kepada dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan, Lukman Hakim Fauzan Jakfar, Matur Husairi, Jayus Salam, KPU setempat menyatakan sudah lengkap. Miftah Lumar melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan setelah melakukan penelitian terhadap berkas persyaratan administrasi kepada dua pasangan calon bupati dan wakil bupati, Lukman Hakim Fauzan Jakfar, Matur Husairi Jayus Salam dinyatakan lengkap. Ketua Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan, Bahiruddin kepada RRI Selasa 10 September 2024 mengatakan, berkas dua pasangan calon yang sudah diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum dari RSAL Surabaya, hasil tes kesehatannya sesuai dengan PKPU nomor 8 pasal 110. Kedua pasangan calon dinyatakan mampu secara jasmani dan rohani dan tidak ada terkendala apapun. Untuk verifikasi administrasi tentang keabsahan berkas kedua pasangan calon, seperti ijazah dan lainnya juga sudah dilakukan. Alhamdulillah kedua-duanya kemarin sudah dinyatakan memenuhi persyaratan dan diserahkan proses penelitian administrasinya. Sudah beres. Pada tahapan administrasi itu hasil perbaikan ini kami juga akan melakukan verifikasi penelitian ulang. Misalnya ijazah yang sudah terupload kemarin. Menurutnya, setelah melakukan tahapan verifikasi berkas dan penelitian administrasi dari hasil perbaikan, pihaknya akan kembali melakukan verifikasi penelitian ulang sampai tanggal 14 September 2024. Proses penelitian perbaikan setelah perbaikan dari penelitian persyaratan calon. Tanggal 21 September 2024 memasuki masa tanggapan dari masyarakat. Baru dilanjutkan penetapan pasangan calon yang dijadwalkan tanggal 22 sampai 23 September 2024 mendatang. Dari Bangkalan, Miftah Umar, RRI Sampang melaporkan. 134 tempat pemungutan suara TPS lokasi khusus lokus di pesantren dan rumah tahanan yang disiapkan Komisi Pemilihan Umum KPU Jawa Timur pada pemilihan Kepala Daerah Pilkada 2024. Selengkapnya dilaporkan Faisal Warid. Komisi Pemilihan Umum KPU Jawa Timur menyiapkan 134 tempat pemungutan suara TPS di lokasi khusus atau lokus tertentu pada pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Pilkada 2024. Komisioner KPU Jawa Timur Miftahul Razak mengatakan pihaknya telah memetakan TPS lokus untuk wilayah Jawa Timur pada pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota di Pilkada 2024. Dari 134 TPS lokus yang ditetapkan KPU, 15
diantaranya adalah rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan untuk warga binaan atau narapidana. Selebihnya 69 TPS lokus adalah untuk pemilih santri di pondok pesantren atau ponpes. Menurutnya penyusunan TPS lokus didasari atas permohonan pihak pemohon disertai daftar pemilih kepada KPU Kabupaten atau Kota untuk ditetapkan KPU RI. Sesuai dengan PKPU 7 tahun 2024 tentang pemutahiran data pemilih, ada kriteria berupa TPS lokasi khusus. Kebijakan ini sejak mulai pemilu serentak tahun 2024 yang lalu. Nah, kebijakan itu sama diimplementasikan juga di Pilkada serentak tahun 2024 ini. Nah, berdasarkan data pemilih sementara yang sudah ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Timur, TPS lokasi khusus ini jumlahnya adalah 134. Prozek menyebutkan untuk 4 kabupaten di wilayah Madura ada 21 TPS lokus yang disiapkan KPU pada Pilkada 2024 baik di pondok pesantren maupun rutan atau lapas. Meliputi Sumeneb 4 titik, Pamekasan 15 titik, Sampang dan Bangkalan masing-masing 1 titik. Saat ini KPU tengah melakukan penyempurnaan data pemilih untuk ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap atau DPT Pilkada. Adapun hari H, pemungutan dan penghitungan suara ditetapkan 27 November 2024. Daerah Memilih. Daerah Memilih. Program khusus Radio Republik Indonesia selama tahapan periode pemilihan Pilkada Daerah 2024 yang mencerdaskan, disajikan secara berimbang, independen, netral dan imparsial. Daerah Memilih. Simak pada semua program siaran radio dan kanal platform digital RRI. RRI, Kanal Pemilih Cerdas. Sebagai pencegahan cacar monyet, Mpox, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes P2KB Kabupaten Sumeneb mengeluarkan surat edaran untuk seluruh puskesmas. Supriyadi melaporkan. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes P2KB Kabupaten Sumeneb mengeluarkan surat edaran SE tentang pencegahan cacar monyet atau Mpox. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes P2KB Kabupaten Sumeneb Ahmad Samsuri mengatakan, SE tersebut ditujukan kepada seluruh puskesmas baik yang berada di wilayah daratan maupun kepulauan. Seluruh puskesmas diarahkan memasang informasi pencegahan dan penerapan pola hidup sehat. Selain itu juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kami sudah memberikan surat edaran kepada 30 puskesmas di wilayah Kabupaten Sumeneb berupa yang pertama untuk pemasangan banner di setiap puskesmas dan tempat-tempat yang strategis terkait dengan kewaspadaan terhadap virus Mpox. Yang kedua, lebih masif lagi melaksanakan kegiatan sosialisasi melibatkan semua tatanan masyarakat sehingga masyarakat bisa mengetahui bahwa penyakit Mpox atau cacar monyet ini penularannya sangat berbahaya. Ahmad Samsuri menyebutkan bahwa Mpox memiliki gejala yang samar-samar seperti demam dan muncul bintik-bintik menyerupai cacar biasa. Namun jika cacar biasa ruam berisi cairan seperti air, untuk Mpox cenderung nanah. Masih dari Sumeneb, kualitas tembakau tahun ini baik dan berkualitas, maka petani tembakau harus bisa mengatur hasil penjualannya atau melakukan investasi, salah satunya dalam bentuk logam mulia atau emas. Ruqayyah Zain melaporkan. Tembakau Perancak Sumeneb tahun ini kualitasnya bagus, bahkan nilai jualnya juga sempat tinggi, maka petani tembakau harus bisa menyimpan hasil penjualan tembakaunya dalam bentuk logam mulia atau emas. Petani tembakau Desa Perancak, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumeneb Ahmad Fikri mengatakan, pada awal masa panen saat pertengahan Juli lalu, harga tembakau Perancak tembus di angka Rp83.000 per kilogramnya, namun saat ini sudah turun Rp78.000 per kilogram. Maka penting bagi petani mengatur hasil penjualannya dengan berinvestasi pada kebutuhan yang bisa digunakan kembali untuk modal bertani tembakau seperti emas. Kalau harga ya udah kita tahu sendiri dari pada tahun sebelumnya, tahun ini itu yang paling tinggi. Kalau dari harga, ya kan kalau soal kesejahteraan
kan tergantung sama petaninya sendiri. Kualitas insya Allah lebih baik dari yang tahun kemarin karena kemaraunya bagus. Hal senada juga disampaikan Ketua Founder Laskar Tembakau Sumeneb Sahirul Alim. Menurut Alim, saat ini harga tembakau memang mengalami peningkatan, maka selain investasi dalam bentuk logam mulia, pilihan investasi lainnya bisa dengan membeli hewan ternak seperti sapi, kambing, dan ayam. Menjelang akhir musim tembakau ini, saya menyarankan kepada petani berinvestasi kepada hal-hal yang penting. Jangan berinvestasi kepada hal-hal yang semakin tahun harga jualnya menurun, seperti alat elektronik dan lain-lain. Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Sumeneb Muhammad Yusuf mengatakan saat ini petani harus banyak menyimpan sebab perekonomian sulit diprediksi sehingga penjualan tembakau bisa disimpan atau diinvestasikan dalam bentuk emas atau logam mulia. Nanti kalau sudah panen masyarakat biasanya kan belanja beli ini beli mobil. Saya kira RRI sebagai juga mitra pemerintah dalam hal informasi coba masyarakat diedukasi investasi yang sekarang paling aman saya kira adalah dalam bentuk logam mulia atau emas untuk masyarakat Sumeneb. Kita nggak bicara di daerah lain lah ya Pak di Sumeneb. Menurut Yusuf, investasi emas ini sangat bagus untuk masa depan karena mudah dijual kembali saat akan digunakan untuk modal baru pertanian. Bahkan investasi emas lebih rasional karena nilai jualnya lebih stabil bahkan cenderung naik setiap bulannya. Dari Sumeneb kita bergeser ke Sampang. BPBD Kabupaten Sampang dalam melakukan dropping air ke desa yang mengalami kekeringan dengan memprioritaskan desa kering kritis. Khairul Umam melaporkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sampang dalam melakukan dropping air ke desa yang mengalami kekeringan dengan memprioritaskan desa kering kritis. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sampang Chandra Romadani Amin mengatakan bahwa desa-desa yang mengalami kekering kritis menjadi prioritas utama dalam distribusi ini. 6 kecamatan yang sudah mendapatkan pasokan air bersih meliputi Kecamatan Banyuates, Robotal, Kedungdung, Sampang, Pangarengan, dan Srese. Kata dia, distribusi air bersih terus berjalan meski menggunakan tanah talangan. Nah itu kan beda dusun-dusun kan ya. Ya entar ke Banyuates, Robotal, Kedungdung, terus Srese, Pangarengan, sila 6 kecamatan baliknya. Untuk saat ini dengan kondisi La Nina tetap harus waspada dan hati-hati. Yang kedua, untuk penggunaan air mulai untuk berhemat. Kata Chandra, distribusi air bersih sudah mulai sejak 27 Agustus 2024. Setiap desa akan menerima kuota 5 tangki air yang didistribusikan secara bertahap. Dari 102 desa terdampak yang masuk kategori kering kritis tersebar di 10 kecamatan. Antara lain Kecamatan Kedungdung dengan 15 desa, Srese 12 desa, Tambelengan 10 desa, Sokobana 9 desa, Robotal 9 desa, Sampang 7 desa, dan Karangbenang 7 desa. Sementara Pangarengan 6 desa, Torcun 4 desa, dan Banyuates 2 desa. Pihaknya mendahulukan distribusi air ke desa-desa yang mengalami kekeringan kritis. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan. Terakhir kita bergeser ke informasi olahraga. Suasana penuh semangat mewarnai pembukaan Festival Olahraga Pendidikan FOP tahun 2024 di Kabupaten Sumeneb pada Selasa 10 September 2024. Kegiatan yang digelar oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Kemenpora RI bersama Dinas Kebudayaan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata disebut Porapar Sumeneb tersebut diikuti 500 pelajar dari tingkat SDM MI, SMP, MTS, dan SMA MA itu digelar di Stadion Ayani Sumeneb dan dihadiri oleh analis kebijakan ahli utama Kemenpora RI Wisler Manalu. Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi Wongsoyudo ketika membuka Festival Olahraga Pelajar 2024 mengatakan olahraga mempunyai peran penting baik dalam kehidupan maupun pendidikan. Tidak hanya penguatkan fisik, olahraga juga memiliki peran dalam pembangunan karakter. Minat bakat olahraga sudah seharusnya ditentukan sejak anak-anak kita masih di tingkat SD. Dan disitulah Bapak Ibu sekalian, kita bisa mencari atlet-atlet yang terbaik. Bibit-bibit calon olahragawan yang tentu menjadi harapan masa depan.
Sementara itu, Kepala Disbud Porampar Sumeneb, Moh Ihsan, menuturkan konsep FOP tahun ini yang menitik beratkan pada permainan dan mengusung tema Play Today, Lead Tomorrow merupakan upaya yang tidak hanya membangun fisik pelajar, akan tetapi juga karakter kepemimpinan. Apalagi Indonesia sudah memiliki payung hukum yang jelas untuk pembangunan keolahragaan, diantaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan dan Perpres 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). Kedua payung hukum tersebut juga menjelaskan bahwa ruang lingkup pembangunan olahraga ada 3, yakni olahraga pendidikan, olahraga masyarakat atau rekreasi, dan olahraga prestasi. Menjadikan anak didik setingkat siswa SD, SMP, SMA, dan sederajat bagaimana agar bisa menikmati masa-masa permainannya, sehingga Kemenpora membuat atau mengusung tagar dengan judul yaitu Play Today, Lead Tomorrow. Hari ini kita bermain, hari ini anak-anak kita bermain. Harapannya ke depan anak-anakku akan bisa menjadi seorang pemimpin seperti layaknya yang ada di depan kita bersama, yaitu yang terhormat Bapak Bupati Sumeneb. Untuk diketahui, FOP ini mempertandingkan berbagai olahraga masyarakat seperti lompat tali, bola menggelinding, bola keranjang estafet, lokomotor, dan lainnya. Pendengar Pro 1 dan pemirsa RRI Sumeneb.net, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumeneb. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328 662317 atau melalui alamat email di rrisumeneb@yahoo.com. Dari lantai 1 Urip Sumarjo, 26 Sumeneb, saya Siti Aisyah, Geti Perwais Zulkarni, tim RRI Net Ahmad Faizin dan Vicky Ardianto bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.